Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta ketika dipanaskan di dalam air. Molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah koloid padat dan cair. Cara pembuatan koloid ini menggunakan cara dispersi peptidisasi, yaitu cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang bersifat liofil, di mana partikel terdispersinya mempunyai daya adsorpsi yang relatif besar, sehingga dapat menarik dan mengadsorpsi molekul mediumnya. Di sini, agar-agar yang belum jadi dalam fase cair teradopsi oleh fase padatnya, sehingga seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis dari kappa karagenan. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul yang acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Nah, ketika didinginkan, molekul-molekul pada agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat menjadi cair. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek, sehingga mengakibatkan perbedaan tegangan antara dua kutub. Kepadatan gel agar-agar juga cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil, sehingga sangat sering dijadikan atau dipakai sebagai media dalam kultur jaringan.